Ada apa ini? Tanya seseorang yang dari suaranya aku tahu itu bukan Den Arya. Namun, itu suara lelaki yang selalu berusaha ada, menghibur dan membantuku. Untuk apa ia datang lagi? Seorang pelayan menceritakan apa yang terjadi barusan. Aku mendengar lelaki itu mendengkus kasar. Ibu, bawa Anjani masuk. Biar saya yang mengurus Arya, titahnya. Namun, sebelum ibu melaksanakan, suara sangat keras menghentak jantung-jantung kami. Tak usah ikut campur urusanku. Tempatmu bukan di sini kecuali kau adalah penggoda istri orang, bentak lelaki yang ku nanti-nanti. Dia mengayunkan kaki hingga berjarak 2 meter dari kami. Aku makin menggigil menyaksikan wajah yang memerah. Lelaki yang kutunggu datang dalam pelukan angkara. Ada apa dengannya? Jaga mulutmu, Tuan Arya Suradisastra. Aku laki-laki terhormat. Takkan mencoreng adat yang dijunjung nenek moyang kita, tangkis Den Rangga tak kalah sengitnya. Lelaki berambut lurus itu bangkit. Dia maju hingga jarak mereka hanya 2 hasta saja. Laki-laki terhormat takkan mengambil kesempatan merayu wanita yang suaminya sedang tak ada. Munafik kau Rangga. Aku punya bukti kelancanganmu pada istriku. Dan kau Anjani, kini aku tahu bahwa dialah alasanmu tak mau ikut denganku. Kau memang tak tahu diri, tuduh lelaki yang telunjuknya mengarah padaku. Ucapan itu lebih dahsyat dari gelegar guntur di musim penghujan. Pernyataan yang lebih tepatnya tuduhan keji sama sekali tak kusangka keluar dari mulut ayah anakku. Selanjutnya Den Arya menyerahkan ponselnya pada Den Rangga. Lelaki muda itu mengerenyitkan dahi kala netranya segaris dengan layar HP. Kurang ajar. Rupanya di rumah ini ada tukang fitnah. Ini tak seperti yang kau lihat. Aku bisa jelaskan, teriak Den Rangga sambil mengacungkan HP itu. Aku menghampiri 2 lelaki itu. Tanpa permisi, kurebut benda pipi hitam di tangan Den Rangga. Satu persatu fotoku bersamanya baik di taman atau teras terpampang di layar ponsel. Benda hitam berkilau itu lepas dari genggamanku. Kututup mulut ini dengan kedua tangan. Siapa yang tega melakukan ini semua? Fitnah, ini adalah fitnah terkeji dalam hidupku. Tak usah dijelaskan. Semua terang benderang. Kalian adalah pasangan haram. Bahkan aku pun meragukan anak yang kau kandung itu adalah keturunanku, teriak Den Arya tepat di depan wajahku. Tangan ini terangkat ke atas, lalu dengan sekuat tenaga kulayangkan pada pipi pria durjana ini. Belum puas, kuhantamkan kembali pada pipi satunya. Demi Allah, semua itu adalah fitnah. Anak yang kukandung adalah anakmu Arya Suradisastra. Darah dagingmu. Aku berteriak, menjerit memohon pada langit agar bersaksi atas kesucian diri ini. Semua perilaku buruk lelaki itu masih bisa aku maafkan. Namun tidak kali ini. Ia terlampau kejam. Ibu, bereskan pakaian. Kita pergi dari sini. Akan kubesarkan anak ini agar tak seperti ayahnya. Tidak akan ada yang pergi dari sini. Kamu keterlaluan, Arya. Aku berani bersaksi atas kesucian Anjani, salah seseorang yang membuat kami semua menoleh. Juragan besar. Lelaki yang tak pernah bicara itu, lantang membelaku. Kini, dia ada di tengah-tengah kami. Wajah lembut itu mengeras. Sorotnya lebih tajam dari pedang. Pria yang masih gagah itu mendekati. Setelah mengelus pundakku ia berkata, masuklah, istirahatlah. Kasihan bayimu, tanpa bantahan kujalankan perintah dari pria yang bersuara berat itu. Dengan berlumur keperihan, kuseret kaki menuju kediaman. Kiranya semua sudah jelas bagaimana arah hidup ke depan. Begitu mudah ia melontarkan tuduhan. Sementara diri ini merangkak menjaga kesetiaan. Padahal dirinya lah yang berulang menyemaikan penderitaan. Selepas masuk ke ruangan, kudengar langkah-langkah kaki menjauh dari kediamanku. Suasana kembali hening seperti tak ada yang terjadi. Keheningan ini makin membuat perasaanku larut dalam sakit tak terperi.
Alih diberi ucapan terima kasih, ia malah datang membawa ribuan jarum yang ditusukkan satu demi satu. Oh, benar-benar tragis hidupku ini. Sudahlah tak dicinta, difitnah pula. Ya, Allah, tunjukkan kebenaran itu. Seminggu ini aku mengurung diri di rumah. Berselimutkan sakit dan air mata. Fitnah ini seperti api yang menjilati tubuh senci demi senci. Aku terguncang, hampir tumbang. Kalau tak ingat ada Tuhan semesta alam, sudah dipastikan kuakhiri saja semuanya. Sampai 7 hari berselang tak ada tanda-tanda perbaikan. Seolah memang begitu adanya. Bahwa aku jalang, bermain dengan pria lain di belakang suami. Den Rangga pun tak bisa datang lagi ke rumah ini. Ia diusir dan semua penjelasannya ditolak. Kini, posisiku makin terjepit, sangat sempit. Yang menambah derita atas derita adalah isu yang dihembuskan setan. Desas-desus terkait perselingkuhan liarku dan Den Rangga entah dari siapa berawal. Dengan kejinya mereka sesumbar anak ini adalah anak haram. Bahkan, juragan istri tak mau menemuiku untuk meminta penjelasan. Sepertinya dia juga termakan isu itu. Aku hanya bisa pasrah sambil terus berharap ada pertolongan atas kesulitan ini. Ketukan di pintu kamar membuyarkan lamunanku. Cepat-cepat bangun dan membukakan benda persegi itu. Anjani, juragan besar datang. Informasi dari ibu membuat mataku membulat. Kepala ini lantas dihinggapi tanya. Ada apa gerangan? Tanpa berpikir lama lagi, aku bergegas keluar kamar untuk menemuinya. Lelaki parubaya itu melengkungkan sudut bibir saat melihatku datang. Cepat-cepat kucium punggung tangannya. Lepas itu duduk di sofa yang langsung menghadapnya. Tenangkan hati dan pikiran. Jangan terlalu ambil pusing dengan gosip di luaran. Di antara mereka pasti ada yang iri padamu hingga makin menambah keruh persoalan, tuturnya dengan nada lembut tanpa mengurangi kebijaksanaan. Selain Den Rangga, ternyata aku punya pembela kedua. Lelaki yang kukira sama tak berperasaan ini, nyatanya begitu cerdas dan bijaksana. Motivasinya bagai oase di tengah gurun Sahara. Wanita yang tengah dahaga kasih sayang ini serasa disiram guyuran air keberkahan. Ceritakan padaku tentang kejadian di foto itu dengan detil, pintanya. Meski belum tahu apa kegunaan keterangan itu, aku turuti permintaannya. Tak satu pun luput dari ingatan kejadian bersama Den Rangga termasuk yang terakhir di taman. Juragan besar menggerakkan kepalanya ke depan 2 kali. Ia berdeham dan bicara, semua keteranganmu sudah kurekam. Doakan saja semua akan terungkap. Setelah urusannya beres juragan undur diri. Berulang kali kuucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya padaku. Luar biasa, beliau langsung turun tangan atas persoalan ini. Padahal tak sulit menyuruh orang lain untuk melakukannya. Kehadiran juragan mampu membentangkan harapan yang terlipat. Secercah cahaya itu mulai terbit di ufuk langit. Rasa syukur membuncah dalam dada, meliputi hampir seluruhnya. Ibu pun sama. Meski tak berkata-kata, ia amatlah bahagia. Kini, kami hanya bisa berdoa semoga namaku dan Den Rangga akan bersih seperti sedia kala. Kesabaran mestilah dikali lipatkan sebab itu jaminan agar tetap mampu berdiri di atas badai yang terus menerjang. Alhamdulillah, Neng Gulis. Allah telah mengirim pertolongannya, ujar ibu sambil matanya berkaca-kaca. Beliau mengelus rambut panjangku yang sedikit melewati dada. Aku pun menyandarkan kepala di pelukannya. Cerita yang akan ditamatkan di KBMF Sentuhan 1 Malam Love You Visabilillah Duda mentereng pengantin belia bos killer pemesanan novel cetak 081261934594.